Halo semua, perkenalkan nama gua Darda. Di channel ini gua bakal sharing pengalaman gua berjualan di Shopee. Dari tanpa modal hingga gua sekarang bisa mendapatkan omset penjualan segini per bulan. So, untuk kalian para pemula, lihat video ini sampai habis karena gua bakal kasih beberapa tips untuk kalian yang masih bingung atau merasa sulit berjualan di Shopee. Sebelum gua buat channel ini, banyak banget yang nanya ke gua tentang bisnis online, khususnya Shopee. Kebanyakan pertanyaan yang gua terima itu tentang produk, buat toko, iklan, optimasi toko, dan masih banyak lagi. Mungkin di video ini gua hanya bahas beberapa hal aja tentang pertanyaan itu. Dan di next video gua bakal bahas satu persatu juga ya. Karena kalau dijadiin satu, durasinya lama banget. Oke, langsung ke pembahasan. Gua yakin lu semua pengen dapat orderan banyak setiap hari sampai bisa beli Ferrari. Sebelum lu dapat orderan banyak, lu harus tahu strategi dalam berjualan di Shopee. Karena ini video pertama gua, jadi gua bakal bahas dasar-dasarnya dulu sebelum masuk ke pembahasan yang mendalam. Oke, yang pertama itu tentang produk. Sebagian dari kalian mungkin masih bingung mau jualan produk apa, dan pastinya produk yang mendapatkan keuntungan maksimal. Banyak yang nanya ke gua, gimana sih caranya cari produk yang bisa gua jual di Shopee? Gua sendiri jualan produk yang notabene nggak banyak dilirik oleh seller-seller lain, alias kompetitor gua dikit. Seperti produk kurma atau oleh-oleh haji yang sedang gua jalani sekarang. Cara untuk mendapatkan produk yang pas untuk dipasarkan adalah dengan cara riset produk. Dengan cara ini kalian tahu berapa kompetitor kamu, berapa harga produk, jumlah penjualan dalam sebulan terakhir, dan lain-lain. Oke, gimana caranya riset produk? Sebenarnya ini cukup simple. Ini cara gue sendiri sih. Mungkin kalian bisa belajar di video-video yang lain, tapi ini cara gue sendiri dan pengalaman-pengalaman gue yang gue lakuin dan pasti gue jamin laku. Ya kan? Caranya itu kalian buka aplikasi Shopee atau Tokopedia. Cari produk apa yang kalian sukai. Contohnya, jika kalian wanita, pasti kalian sering cari fashion wanita. Dan jika kalian pria, pasti kalian sering cari fashion pria atau hobi dan lain-lain. Kan? Jika kalian udah mendapatkan produk yang kalian cari, klik yang terlaris. Atau di Tokopedia itu ada filter ya namanya. Dari situ kalian list produk apa yang masuk ke dalam perencanaan bisnis kalian. Ini cara mudahnya dari gua. Dan saran gua, jual produk yang kalian sukai dan kalian bisa kuasai. Karena dua hal ini kalian bisa berinovasi untuk toko kalian ke depannya. Dan untuk pemula dan tanpa modal, kalian bisa gunakan fitur dropship agar kalian bisa tetap berjualan walaupun tanpa modal. Untuk penjelasan dropship, saya akan menjelaskan lebih spesifik di next video. Poin yang kedua itu toko di Shopee. Gua yakin kalian semua udah punya toko di Shopee. Jadi gua bakal kasih 4 poin supaya toko lu itu dilirik oleh pembeli. Poin yang pertama itu adalah nama toko. Nama toko adalah hal utama yang perlu diperhatikan. Memang sebagian orang gak peduli dengan nama toko. Tapi menurut gua, nama toko itu adalah hal yang sangat penting. Karena nama toko adalah simbol utama dalam membuat toko. Dan saran gua, buatlah nama toko kalian itu simple dan mudah diingat. Yang kedua itu fokus dengan beberapa kategori aja. Ini adalah poin yang menurut gua jarang diperhatikan oleh seller-seller di Shopee.
yang gue lihat ada banyak banget toko yang gak fokus di beberapa kategori alias gado-gado. Semuanya dijual. Kalau saran gue, lu jualan makanan, ya udah lu jualan makanan aja. Jangan jualan fashion wanita juga, dicampur-campur. Nanti malah toko lu itu menjadi jelek di mata pembeli karena gak meyakinkan. Gimana? Apakah toko lu udah fokus dalam satu kategori? Kalau udah atau belum, silakan komen di bawah. Ya, poin yang ketiga itu adalah foto produk. Ya kan? Foto adalah hal pertama yang dilihat pembeli. Jika foto kalian tidak menarik, biasanya pembeli jarang banget klik produk kalian. Saran gua, usahakan foto kalian itu beda dengan yang lain. Misalkan backgroundnya beda, atau fotonya beda, atau foto lu real sendiri, nggak apa-apa, jelek juga. Yang penting foto itu real dan menarik sih sebenarnya. Ya nggak jelek-jelek banget sih sebenarnya. Terus poin yang keempat itu aktifkan fitur COD. Kenapa gue bilang ini? Pembeli kadang males banget bayar transfer atau bayar di minimarket. Dan pembeli banyak banget memilih fitur COD. Gue bisa bilang, kalau toko lu mau pembelinya banyak, aktifkan fitur COD-nya. Memang sih fitur ini banyak banget kontroversinya. Entah pembeli gak mau bayar lah, banyak pengembalian lah, dan lain-lain. Tapi gue pernah coba aktifin dan nonaktifin fitur COD. Traffic penjualannya itu menurun kalau gak aktifin fitur COD. Ya, pembahasan selanjutnya itu tentang promosi dan iklan. Nah, ini hal yang paling ngaruh banget dalam penjualan. Promosi itu bukan hanya iklan, tapi ada harga coret, voucher toko, dan banyak banget ya fitur-fitur lainnya di Shopee. Yang gue pakai saat ini itu cuma 3 poin. Yang pertama itu harga coret. Mungkin lu udah tahu harga coret itu kayak gimana. Kalau belum tahu, nih contohnya kayak gini. Harga coret itu seolah-olah diskon, padahal ya emang harganya sebenarnya segitu. Jadi dari harga coret itu bisa membuat pembeli mengira bahwa produk kalian itu sedang diskon dengan waktu yang terbatas. Poin yang kedua itu voucher ikuti toko. Voucher ini berguna banget untuk kalian untuk mendapatkan follower agar toko kalian mempunyai pengikut secara organik tanpa beli follower di luar dan menaikkan trafik pengunjung toko kalian. Poin yang ketiga itu tentunya iklan. Ini fitur penting banget sih. Karena kalau lu nggak iklan, produk lu itu adanya di paling bawah. Jangankan dibeli, dilihat aja kadang enggak. Iklan juga nggak sembarangan ya. Jangan asal bikin iklan. Bikin iklan itu harus bener supaya nggak boncos dan harus mendapatkan keuntungan yang maksimal tentunya. Oke, mungkin di next video gue bakal bahas secara rinci tentang promosi dan iklan. Dan oke, itu penjelasan dari gua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan kalau lu ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di komentar. Oke guys, semoga jualan kalian laku dan gak boncos tentunya. Ya, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.